Bermula dari keluarga yang dipimpin oleh Kim Ki-taek sebagai kepala keluarga, terlihat anak putranya, Choi Woo-sik, kehilangan wifi dari tetangga sebelah rumah. Mereka menggunakan wifi gratis yang diambil dari tetangganya. Ibunya berkata supaya ayahnya membantu anaknya. Ayahnya berkata, coba angkat HP-mu yang tinggi dan cari lagi. Sesampai di kamar mandi, mereka menemukan signal. Kemudian mereka menggunakan wifi di dalam kamar mandi. Saat fogging terlihat keluarga mereka tidak menutup jendela rumah. Fogging gratis bagus untuk mengusir serangga di dalam rumah, ujar ayahnya. Ketika si ibu mendapatkan pekerjaan untuk melipat kotak pizza, terlihat bahwa mereka sekeluarga tidak bisa melipatnya dengan rapi. Akibat dari ulah tersebut, upah mereka dipotong sebesar 10%. Kata pemilik pizza, ini bukan hal yang kecil, jika satu kotak tidak rapi maka bisa merusak brand pizza kami. Dari adegan yang tampak, rumah keluarga Kim Ki-taek terlihat seperti rumah semi basement yang tergolong kecil dan kumuh. Terlihat ada orang mabuk yang sering melintas di depan rumah mereka. Dia sering kecing tepat di jendela, ulah itu membuat mereka sekeluarga tampak sangat kesal. Kemudian datanglah temannya yang bernama Min Hyuk. Dia memarahi pemabuk itu, dan menyuruh pemabuk itu untuk tidak kencing di situ. Tujuan Min Hyuk untuk menjenguk mereka, karena kakeknya menyuruh dia untuk membawakan batu abstrak ke rumah Kim Ki-woo. Katanya batu ini pembawa keberuntungan, kemudian batu tersebut diberikan kepada keluarga Kim Ki-taek. Sesaat kemudian temannya mengajak Kim Ki-woo untuk minum bersama di luar. Ketika mereka berdua sedang minum, dia bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu tidak melanjutkan kuliah? Dia menjawab tidak ada uang. Temannya memberikan tawaran pekerjaan, sebagai guru les tambahan bahasa Inggris pada murid yang sedang diajarnya. Memberikan les tambahan kepada orang kaya akan mendapatkan upah yang bagus, ujar temannya. Min Hyuk memberitahukan bahwa ia akan berkuliah di luar negeri. Dia hanya mempercayakan Kim Ki-woo untuk menjaga muridnya. Itulah alasannya dia memberikan pekerjaan tersebut. Ujarnya, jika ia berkuliah nanti, aku ingin berpacaran dengannya. Ternyata temannya menyukai murid yang diajarinya. Dia meminta Kim Ki-woo untuk menjaganya dan berpura-pura sebagai mahasiswa. Biarkan temannya yang akan merekomendasikan Kim Ki-woo kepada keluarga muridnya. Untuk menyusun rencana agar dia bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, dia meminta adik perempuannya untuk membantu membuatkan ijazah palsu. Dia mulai memalsukan ijazah Kim Ki-woo dengan sangat bagus. Kemudian keesokan Kim Ki-woo datang ke lokasi rumah tersebut. Setelah dia datang ke rumah itu, dia dipanggil oleh seorang wanita. Dia mengira bahwa wanita parubaya itu adalah pemilik rumah. Ternyata bibi tersebut merupakan pelayan di rumah mewah itu. Kemudian bibi berjalan dan memanggil nyonya pemilik rumah. Setelah itu tampak mereka berbincang. Dan tibalah saatnya untuk mengajar anak perempuan sang pemilik rumah. Di sini terlihat nyonya pemilik rumah masih belum percaya dengan kemampuan guru lesnya yang baru. Nyonya pemilik rumah ingin menemani anak perempuannya untuk belajar secara langsung di hari pertamanya mengajar. Ketika Kim Ki-woo mengajar putrinya, dia terlihat sangat gugup, memegang tangannya dan merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Dia menyarankan untuk tidak terpaku pada satu pertanyaan, karena satu pertanyaan dapat membuat Anda kehilangan momentum. Yang Anda butuhkan hanyalah fokus, kata Kim Ki-woo. Setelah selesai mengajar, mereka pun turun ke bawah. Datanglah anak bungsunya yang bernama Dasong sambil memanah ke arah mereka. Berlanjut ketika mereka hendak meninggalkan rumah, ibunya menyebutkan bahwa guru seni mereka sering berganti, tidak ada yang lebih dari sebulan. Tidak ada yang sanggup mengajarnya. Dasong merupakan anak yang sangat sulit untuk dikendalikan. Sesampai di depan rumah, Kim Ki-woo mulai memanfaatkan situasi tersebut. Dia berpura-pura membicarakan seorang wanita bernama Jessica, dengan reputasi yang sangat bagus, dan lulusan universitas ternama. Dia merencanakan untuk menjadikan Jessica sebagai tutor guru seni yang akan mengajar Dasong. Keesokan harinya, Jessica yang merupakan adiknya menyamar sebagai guru seni. Sepertinya Jessica mulai berbicara dengan ibu Dasong. Sedangkan Kim Ki-woo kembali ke kamar untuk mengajar Dahye. Sementara di kamar Dahye, dia menyebutkan bahwa adiknya hanya berakting. Semua tindakannya yang dianggap jenius adalah salah. Kemudian Dahye memberitahu Kim Ki-woo, jika kamu menginginkannya, jawab aku tidak. Aku baru saja bertemu dengannya hari ini. Tapi dia sedikit cantik. Kemudian dengan wajah cemberut Dahye menjawab, sudah saya duga. Dahye kemudian memegang tangan Kim Ki-woo dan mereka berciuman. Berlanjut dengan adegan Jessica, di mana mereka berdua memasuki kamar Dasong. Ketika dikenalkan dengan Dasong, Jessica menyuruh agar ibunya ke bawah, karena cara mengajarnya tidak boleh dilihat secara langsung. Si ibu pemilik rumah menurutinya. Dia cemas menunggu anaknya,
Tak lama kemudian Dasong terlihat kembali di lantai bawah bersama Jessica. Dia terlihat sangat sopan ketika Jessica menyuruh Dasong kembali ke kamar. Si ibu pun terpukau dan tampak bingung. Ketika dia mengatakan kepada ibu Dasong apa yang telah dia lakukan ketika dia duduk di kelas 1, ibunya langsung kaget dan diam. Jessica mulai menjelaskan arti gambar tersebut. Ketika menipu pemilik rumah, dia mengatakan itu bukan les biasa tetapi terapi seni dengan biaya yang sangat mahal. Karena dia terkejut dengan cara mengajarinya, ibunya akhirnya setuju. Berlanjut ketika ayah Dasong pulang dan ingin dikenalkan kepada Jessica sebagai guru seni barunya. Dia memberitahukan agar supirnya yang mengantarnya pulang karena sudah larut malam. Saat supirnya ingin mengantarnya sampai di rumahnya, Jessica langsung menolaknya. Dia menyarankan untuk mengantarnya sampai di stasiun saja. Jessica mulai melepaskan celan dalam, tetapi sang supir tidak memperhatikan kejadian itu terjadi. Ketika adegan makan bersama keluarganya, Jessica menyebutkan dia sudah menaruh perangkap kepada sang sopir saat mengantarnya pulang. Dia mengarahkan agar ayahnya bisa bekerja di rumah tersebut sebagai pengganti supir di rumah itu. Kim Kyu bertanya, "Tampaknya kamu membuat sang pemilik rumah tersentuh?" Dia menjawab dia hanya mengoogling dan mempelajari terapi seni. Sisanya dia hanya mengarang. Sesaat di dalam mobil ayahnya Dasong, menemukan celana dalam yang dilepaskan Jessica untuk menjebak supir itu. Sesampai di rumah, ayahnya Dasong menanyakan di mana Bibi berada. Kemudian sambil mengadu ke istrinya, dia mengatakan bahwa dia menemukan celana dalam di mobilnya sepertinya perbuatan supirnya. Istrinya mengatakan mungkin dia lebih suka melakukan perbuatan mesum itu di dalam mobil. Suaminya berkata seks adalah urusan pribadinya. Tetapi untuk perbuatan ini dia tidak menyetujui perbuatannya. Dia mengatakan biasanya rambut atau anting yang tertinggal, sedangkan dia bingung mengapa celana dalam yang tertinggal. Itu mustahil ujarnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua berusaha mencari alasan untuk memecat sang supir. Tetapi dengan cara yang halus, mereka tidak mau mempermalukannya akibat insiden celana dalam tersebut. Mereka berencana untuk mencari supir yang baru. Jessica telah menguping percakapan mereka, sambil berpura-pura pulang dan berbicara dengan istri pemilik rumah. Jessica berkata, "Aku mengenal seseorang yang kusebut Paman Kim, dia tampak baik." Sang nyonya rumah tertarik kemudian dia meminta untuk memperkenalkan Paman Kim kepadanya. Keesokan hari anaknya mulai membawa ayahnya ke showroom. Tampaknya mereka sedang mempelajari mobil mewah di dalam. Ayahnya yang berpura-pura sebagai Paman Kim pergi untuk bertemu dengan owner barunya. Sambil bersama mengendarai mobil dia berkata bahwa pengalaman mengemudinya sudah 30 tahun. Sang majikan yang baru terlihat sangat terpukau dengan keahliannya dalam mengemudi. Dia berkata dia sangat menghormati Paman Kim yang memiliki pengalaman begitu lama pada bidang tersebut. Adegan berlanjut, ketika mereka sekeluarga mulai berinisiatif untuk mencari cara mengusir bibi pelayan tersebut karena dialah yang paling lama tinggal di dalam rumah itu. Dari cerita yang disampaikan setiap pemilik atau majikan baru sudah berganti, tetapi pembantunya tetap sama. Untuk mengusir pembantunya mereka membutuhkan rencana yang matang. Kim Kyu mendapat informasi dari Dahye yang merupakan anak perempuan pemilik rumah. Dia mengatakan bahwa Bibi tidak memakan buah persik karena itu merupakan buah terlarang baginya. Bibi terkena alergi akut pada buah persik yang parah. Dengan menggunakan rencana buah persik, mereka mulai mengikis kulit buah itu. Kemudian Kim Kyu menaburkan sedikit ke arah wajah Bibi tanpa diketahui olehnya. Rencana tersebut berhasil, mengakibatkan Bibi pelayan sakit parah hingga harus pergi ke rumah sakit. Sebelum merencanakan rencana jahat tersebut, mereka sekeluarga harus menghafalkan dialog percakapan mengenai apa yang harus dikatakan kepada majikan mereka. Mereka memfitnah Bibi dengan mengatakan kepada majikannya bahwa Bibi divonis sakit TBC oleh pihak rumah sakit. Kemudian tampak dari foto yang dilaporkan Paman Kim, dia sedang memeriksakan kondisinya di sana. Mereka menyusun rencana dengan membuat alergi yang diderita Bibi menjadi lebih parah. Ketika sampai di rumah, majikan dan Paman Kim melihat Bibi batuk-batuk dengan sangat kencang. Kemudian sang supir mulai berjalan. Dia meletakkan saus tomat pada tisu bekas kepunyaan Bibi yang terletak di tempat sampah. Sambil mengangkat tisu, dia memperlihatkan tisu kepada majikannya. Situasi tersebut berhasil membuat majikannya menjadi lebih panik. Karena panik melihat tisu seperti bercak darah, ia berinisiatif untuk memecat sang Bibi pelayan. Majikan dan Tuan Kim mulai berbincang di dalam lemari. Majikannya menyebutkan bahwa ia akan mencari alasan yang tepat untuk memecat Bibi. Kemudian adegan memperlihatkan Bibi pelayan dipecat oleh majikannya. Sesaat pulang menjemput majikan pria,
Tuan Kim sang supir menyarankan agar sang majikan mencari pembantu yang baru untuk mengganti Bibi. Dia memberikan kartu nama dengan tulisan tekar. Di keesokan hari majikan menelepon untuk menanyakan apakah ada agensi pembantu untuk membantu mengurus rumah mereka. Kali ini ibu dari keluarga Pak Kim yang berperan menggantikan posisi Bibi yang telah dipecat. Ketika Dasong berlari dan memeluk pembantu baru, dia mencium mereka dan mengatakan bau mereka sama. Karena menyadari hal itu ketika mereka berada di rumah mereka, anak perempuannya berkata, "Ini merupakan bau rumah semi permanen, kita harus pindah agar baunya hilang," ujar anak perempuannya. Skene memperlihatkan ayah dan anaknya menyiramkan air kepada pemabuk yang ingin kencing di depan rumah mereka. Anak perempuannya mulai merekam mereka. Keesokan harinya majikan dan keluarganya pergi ke perkemahan bersama. Ketika majikan pergi, pengemudi dan keluarganya mulai menikmati fasilitas di rumah mewah itu. Ketika mereka berbicara dalam keadaan mabuk, Kim Woo mengatakan bahwa dia dan putri majikannya akan berkencan di perguruan tinggi bersama. Mereka mengatakan bahwa keluarga majikannya mudah dibodohi. Sesaat setelah pesta datanglah Bibi yang sebelumnya bekerja di rumah tersebut. Dia membunyikan bel di rumah mewah itu. Saat itu terlihat kondisi di mana mereka sekeluarga sedang mabuk bersama. Bibi memohon agar dia diperbolehkan untuk masuk dan mengambil sesuatu di dalam basement. Ia mengatakan bahwa dia melupakan sesuatu di bawah basement. Setelah diizinkan, Bibi mengajak Ibu Kim Woo untuk masuk ke basement bersamanya. Tetapi dia menolak ajakannya. Karena lama menunggu Ibu Kim Woo mulai menyusul masuk ke bawah basement. Sesaat sampai di ruangan bawah, Bibi terlihat sedang mencoba mendorong lemari, tetapi sulit untuk dibuka karena terganjal oleh potongan besi. Setelah dibantu dan bisa terbuka, tampak ruangan rahasia di dalamnya. Ternyata suami dari Bibi tersebut tinggal di bawah basement. Dia mencoba keluar untuk mencari makan tetapi terganjal besi yang menghalangi pintu keluar basement, dan menyebabkan dia tidak makan selama berhari-hari hingga akhirnya kelaparan. Menurut cerita yang disampaikan oleh Bibi dan suaminya, sudah 4 tahun lamanya dia tinggal di basement itu. Bagi orang kaya di Korea Selatan, memiliki basement merupakan hal yang wajar. Biasanya mereka memiliki basement persembunyian untuk berlindung. Jika terjadi perang atau penagihan hutang mereka dapat bersembunyi di situ. Bibi bercerita bahwa mereka tidak punya rumah serta banyak hutang yang mengakibatkan mereka tinggal di dalam basement di rumah mewah itu. Tiba-tiba saat menguping, tak sengaja mereka bertiga pun terjatuh. Saat itu kesempatan bagi Bibi untuk mulai merekam mereka. Bibi mengetahui kalau ternyata mereka sekeluarga yang bekerja di situ merupakan kelompok penipu, mereka melakukan perbuatan tersebut agar bisa tinggal dan bekerja bersama di rumah mewah itu. Bibi mulai mengertak mereka, jika mereka tidak pindah dari jalan mereka untuk keluar, dia akan mengirimkan video itu kepada majikannya. Tiba-tiba adegan memperlihatkan sang supir yang mulai menyerang mereka dan mencoba mengambil HP tersebut. Perlawanan pun terjadi, HP-nya pun terlempar. Setelah pertengkaran terjadi mereka mendengar bunyi telepon yang berdering. Ibu Kim Woo mengangkat telepon tersebut, kemudian sang majikan memberitahukan bahwa mereka segera pulang ke rumah. Mereka tidak jadi menginap, karena acara camping dibatalkan akibat sungai yang meluap. Mereka mulai menyeret Bibi dan suaminya, kemudian mereka disembunyikan di dalam basement. Sedangkan ibunya mulai memasak untuk majikannya yang akan tiba di rumah. Ketika Bibi ingin berlari keluar dan melaporkan kejadian itu kepada sang majikan, Bibi ditendang, tak sengaja jatuh dan terbentur kepalanya, kemudian tidak sadarkan diri. Ayahnya Kim Woo mulai menyeretnya masuk ke dalam basement kemudian menutup kembali pintu basement. Untuk mengucapkan terima kasih, sang suami dari Bibi selalu menyalakan lampu ketika majikannya pulang ke rumah. Sang majikan perempuan mulai menceritakan, jika anak lelakinya pernah mengalami trauma pada kelas 1 SD. Dia mengatakan Dasong melihat hantu di rumah itu. Saat ulang tahun Dasong turun diam-diam ke dapur, ketika dia duduk dan makan kue, tiba-tiba ada sosok yang datang dari bawah baseman dan Dasong berteriak, kemudian ibunya menyusulnya ke dapur. Kejadian itu mengakibatkan syok yang menyebabkan mata anaknya berputar. Kejang dan mulutnya berbusa, jika tidak ditangani dalam 15 menit akan fatal. Suami Bibi berkata, dia sangat betah di situ seolah-olah dia dilahirkan di sini ujarnya. Ayahnya Kim Woo mencabut gagang pembuka baseman agar mereka tidak kabur. Sesaat keluarga Kim Woo mencoba keluar dan kabur muncullah Dasong turun ke bawah. Karena takut ketahuan, akhirnya sang keluarga tidak jadi kabur. Semua keluarganya dengan cepat bersembunyi di bawah meja. 전반적으로 말하는 행동이 선을 넘을 듯. 그 오래된 무말랭이 냄새?
Saat majikan dan istrinya tertidur di sofa, mereka menyelinap dan pergi keluar pulang ke rumah mereka. Terlihat hujan yang sangat besar yang menyebabkan banjir karena saluran air meluap, menyebabkan rumah mereka tenggelam dengan sangat dalam. Kode Morse dibuat oleh suami Bibi, dan Dayong mencatatnya. Bertuliskan tolong. Ketika di keesokan hari, Jessica diundang untuk datang ke acara ulang tahun Dasong. Mereka mengundang semua kerabat mereka. Kemudian sang majikan mulai menyiapkan pesta untuk anaknya, dia pergi dengan supirnya untuk berbelanja. Kim Woo terlihat membawa batu yang diberikan temannya, dia membawa batu besar tersebut ke arah basement. Tiba-tiba Kim Woo dijerat oleh suami Bibi. Dia dikejar dengan batu yang di bawahnya sendiri. Dia dipukul hingga mengeluarkan banyak darah menggunakan batu, tepat pada bagian kepalanya. Sambil berjalan suami Bibi mulai mengambil pisau di dapur dan berjalan keluar ke arah pesta. Di dalam acara tersebut terdapat Jessica yang terlihat sedang mengantarkan kue di acara ulang tahun. Suami Bibi berlari dan mulai menusuk Jessica tepat di dada, terjadi perkelahian antara mereka. Setelah itu Ibu Kim Woo menusuk suami Bibi tersebut tepat pada pinggang, dan dia pun tewas. Dari alur yang diceritakan, banyak hinaan yang diberikan sang majikan kepada bawahannya, merasa tidak menerima hinaan yang disampaikan, Pak Kim menusuk majikannya tepat di jantungnya, hingga tewas. Karena takut dan berlumuran darah pada tangannya, dia pun kabur. Setelah kejadian berdarah itu terjadi, Kim Woo terlihat sadar dari koma yang dialaminya. Dia tertawa, dokter menyebutkan bahwa itu merupakan hal yang wajar. Jika seseorang mengalami geger otak, dia akan tertawa tanpa alasan. Anak dan ibu tersebut dihukum dengan masa percobaan, sedangkan saudara perempuannya meninggal karena kehilangan banyak darah. Ketika mereka pergi mengunjungi pemakamannya, tampak Kim Woo tetap tidak berhenti tertawa. Saat Kim Woo menonton berita, kabar berita masih menyebutkan bahwa ayahnya masih hilang dan belum ditemukan setelah kejadian pembunuhan tersebut. Mereka tidak tahu di mana ayahnya berada. Ketika Kim Woo ke atas bukit dan melihat ke arah rumah, dia melihat kedipan lampu yang terjadi di dalam rumah itu. Ternyata selama ini ayahnya menggunakan kode Morse dengan kedipan lampu. Kim Woo mulai menyadari dan mulai membaca kode tersebut, ternyata selama ini ayahnya tinggal di dalam basement rumah. Kejadian menceritakan, saat hari itu ayahnya keluar dan ingin kabur, dia berlari berputar ke arah basement. Kemudian dia bersembunyi di dalamnya. Karena rumah tersebut kosong, ayahnya bisa mengubur mayat Bibi tepat di samping pohon depan halaman rumah. Setelah kejadian itu, agen perumahan menjual kembali rumah kepada orang asing. Rumah itu pun laku. Dan rumah itu sekarang ditempati oleh pemilik rumah yang baru. Karena pemiliknya jarang di rumah, ayahnya bisa keluar dan mencuri makanan. Dia berpikir jika dia mengirimkan kode ini setiap hari, dia yakin Kim Woo akan membacanya. Setelah kejadian itu terjadi, Kim Woo mulai membuat rencana, dia akan bekerja dan menghasilkan banyak uang. Dia menginginkan banyak uang, agar dia bisa membeli rumah itu. Adegan berlanjut dengan Kim Woo yang berhasil membeli rumah mewah itu. Ternyata ingatannya itu masih angan-angan belaka. Film pun selesai.